Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para tenaga honorer semuanya ya, yang masih setia dalam pengabdian. Semoga selalu optimis ya di dalam menunggu ya kepastian untuk diangkat menjadi tenaga ASN ya, baik P3K maupun PNS ya, yang sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap para honorer. Tentu saja Bapak Ibu para honorer ini akan berharap dan akan mendapatkan haknya untuk diangkat ya menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Bapak Ibu sudah dipastikan ya akan diselesaikan ditata penataan tenaga honorer ini batas waktu hingga Desember 2024 sesuai dengan keputusan ya dari pemerintah bersama DPR, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, tentu saja rasa optimis ini harus dibarengi doa ya. Semoga Bapak Ibu akan diselesaikan ya, diangkat semuanya menjadi P3K di tahun 2024 ini. Salam jumpa kembali dengan saya Praetno dari channel Praetno Berbagi. Mari kita simak informasi ya selengkapnya dari Kementerian Pan-RB ya, yang dimana memberikan informasi yaitu alokasikan formasi hingga 1 juta lebih. Nah ini ada formasi 1 juta lebih. Kemenpan RB prioritaskan honorer kategori ini untuk jadi P3K. Nah, di mana Kemenpan RB telah memberikan alokasi ya formasi hingga 1 juta dan ada prioritas ya untuk tenaga honorer kategori ini yang akan segera diangkat menjadi P3K. Untuk itu Bapak Ibu silakan simak video ini hingga selesai. Namun jangan lupa sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Alokasikan formasi hingga 1 juta lebih. Kemenpan RB prioritaskan honorer kategori ini untuk diangkat menjadi P3K. Nah, siapa saja? Nah, silakan simak video ini hingga selesai. Dari Lengkong Ayo Bandung.com. Pemerintah dalam hal ini, Kemenpan RB, akan memfokuskan seleksi P3K 2024 untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer. Seleksi P3K tahun 2024 yang rencananya akan dibuka Kemenpan RB pada Minggu keempat September 2024 tersebut hanya akan menerima formasi honorer saja. Kemenpan RB telah menyediakan formasi pada seleksi P3K tahun 2024 ini total sebanyak 1.031.554 formasi. Seluruh formasi disediakan pada seleksi P3K tahun 2024 itu seluruhnya diperuntukkan bagi tenaga honorer. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu para tenaga honorer harap tenang ya, dan ini karena menjadi prioritas ya untuk pengangkatan dari sejumlah formasi 1 jutaan ya. Ini Bapak Ibu tenaga honorer akan mendapatkan prioritas. Nah, seluruh formasi yang disediakan ya pada seleksi P3K tahun 2024 itu seluruhnya diperuntukkan bagi Bapak Ibu tenaga honorer. Namun perlu diketahui bahwasanya Kemenpan RB ya menetapkan skala prioritas
dalam pengangkatan honorer menjadi P3K itu. Nah, ini di mana ya skala prioritasnya ini? Skala prioritas pengangkatan honorer menjadi P3K dituangkan ke dalam Kemenpan RB ya. Keputusan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Honorer yang mendapatkan peringkat terbaik ya dalam seleksi P3K 2024 tidak cukup untuk menjamin bahwa akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah akan memprioritaskan ya pelamar honorer dengan kategori berikut ini untuk diangkat menjadi P3K. Pertama ya, prioritas pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas merupakan peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi JF Guru P3K 2021 dan belum dinyatakan lulus. Nah, ini prioritasnya ya. Yang kedua adalah tenaga honorer X kategori 2 ya. THK 2 ya, X kategori 2. Nah, yang prioritas ketiga adalah guru honorer di instansi daerah. Nah, ini untuk instansi daerah, para guru honorer akan diprioritaskan. Guru honorer di instansi daerah meliputi guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar pada Dapodik dan honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah serta telah terverifikasi BKN. Yang keempat adalah guru honorer lulusan PPG atau pendidikan profesi guru. Nih Bapak Ibu yang tenaga honorer tetapi sudah lulus PPG, ini akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu untuk berkas-berkasnya ya, untuk lulusan PPG ya, tentunya ada sertifikat dan itu bisa ditunjukkan sebagai bukti Bapak Ibu telah lulus PPG. Yang kelima, honorer yang akan melamar di luar instansi tempat bekerja diharuskan mengantongi surat izin dari instansi untuk melamar pada instansi lain. Nah, ini tentu saja ada surat izin ya dari bagi tenaga honorer yang melamar di luar instansinya ya. Misalnya honorariumnya di kementerian apa, kemudian pindah di kementerian apa, ini harus mempunyai surat izin dari instansi tersebut. Demikian ya, ada 5 kategori. Kategori honorer di atas merupakan kategori honorer yang akan diutamakan oleh pemerintah untuk diangkat P3K ya dari Kemenpan RB. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Informasi yang dapat saya bagikan ya. Melalui channel Praetno Berbagi akan membagikan informasi-informasi yang terbaru ya, terupdate dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Untuk itu ikuti terus ya channel Praetno Berbagi ya. Dan silakan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup lainnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya.